Muda, gigih, dan mandiri. Tiga kata yang cocok untuk menggambarkan sosok menginspirasi berikut ini. Yasa Singgi mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun. Dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Yasa Singgi umurnya 19 tahun. Di usia belia, Yasa mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Dan melalui usahanya di bidang fashion khusus pria, Yasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Men's Republic. Sederet artis dalam negeri pun tampil mengenakan produknya. Mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya aktor muda Ge Pamungkas. Nggak tahu sih, serius. 11 tahun? Bisnis? Ya kaget lah, karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua. Nyaman dan sesuai dengan selera. Alasan Ge menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit tokoh yang Yasa berikan secara cuma-cuma produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Singgi. Saat membuka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Yang penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu dulunya, gagal, sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun pahitnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba peruntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online, bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu papa saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Kata papa saya yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun, kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk menyimpan produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari pemesan produknya pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Semuanya transaksi via online, pengiriman via online. Jadi saya benar-benar memanfaatkan via online. Dengan via online itu cost-nya lebih murah.
saya hanya butuh tim yang menghandle di via online, karyawan yang nggak begitu banyak. Karena kita bergerak di via online, otomatis saya bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi dalam mengatur kos-kosnya. Jadi harganya bisa disesuaikan dengan kantong anak muda, tapi kualitasnya tetap kita jaga, kualitas yang terbaik. Selain itu, media online juga ia manfaatkan untuk ajang promosi produknya. Pelanggannya bukan hanya ia jadikan konsumen, tapi juga teman. Supaya viralnya dapat diomongin di mana-mana, saya selalu memposisikan Men's Republic ini di sosial media, dimanapun berada sosial medianya. Kita nggak menjadikan followers kita ini hanya sebagai market yang harus beli produk kita terus, tapi kita menjadikan market kita ini sebagai teman yang kita edukasi. Harga produk milik Yasa dijual mulai dari 100 hingga 360 ribu. Pembeli yang dibidik mulai dari umur 16 hingga 27 tahun. Kini omset penjualan produk fashion Yasa rata-rata mencapai 300 juta rupiah per bulan. Dan Yasa sudah memiliki total aset hingga miliaran rupiah. Selain sebagai pengusaha muda, kini Yasa masih menyelesaikan pendidikan strata satunya jurusan marketing komunikasi di Universitas Bina Nusantara. Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara ini, peran keluarga adalah faktor penting di balik apa yang ia raih kini. Sibuk membagi waktu kuliah dan bisnis, namun keluarga tetap menjadi prioritasnya. Sosok adik yang ambisius, kalau sudah mau sesuatu dia fokus, tapi sayangnya jadi lupa segalanya kadang-kadang. Dia jadi mungkin nggak ngeliat kiri kanannya, umur segini punya pengalaman apa. Cuma saya pikir kalau emang dia ada niat, ya udah, go ahead. Memiliki keterbatasan materi bukan sebagai halangan mewujudkan impiannya untuk mandiri sejak di usia muda. Seenggaknya dari muda ada satu start yang kita mulai buat ngejar impian kita. Ayu Wardani, Alma Silva melaporkan untuk NET.